Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Sabtu 25 Februari tahun 2023. Dan saya juga menyampaikan selamat hari Sabat untuk merayakan hari Sabat pada hari ini. Judul renungan pagi kita untuk hari ini yaitu dalam persekutuan dengan Bapanya. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang hendak kami dengarkan. Biarlah pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dan tuntun kami boleh menjadi umat-umat-Mu yang setia. Ampunilah dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita pada pagi ini dengan judul dalam persekutuan dengan Bapanya. Dan ayat firman Tuhan terdapat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 25 dan 26. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Kristus menemukan penghiburan dan sukacita dalam persekutuan dengan Bapanya. Di sini dia dapat melepaskan beban hatinya dari kesedihan yang meremukan dia. Sebagai manusia, dia merasakan kebutuhannya akan kekuatan dari Bapanya. Dia telah memilih tempat untuk berdoa. Dia suka mengadakan persekutuan dengan Bapanya dalam kesunyian gunung. Dalam latihan ini, jiwa manusiawinya yang kudus dikuatkan untuk tugas-tugas dan pencobaan-pencobaan hari itu. Juru selamat kita mengenali dirinya dengan kebutuhan dan kelemahan kita. Dalam hal dia menjadi pemohon setiap malam, mendapatkan dari Bapanya persediaan kekuatan baru untuk tampil dengan kekuatan dan kesegaran, bersiap untuk tugas dan pencobaan. Yesus belajar firman Allah, dan waktunya yang paling membahagiakan didapat pada waktu ia bisa meninggalkan pekerjaannya dan pergi ke ladang-ladang, merenung di tempat-tempat yang sunyi, menjalin hubungan dengan Allah di kaki gunung atau di tengah-tengah pepohonan di hutan. Sering pada pagi buta, ia ditemukan berada di tempat yang terasing, merenung, menyelidik kitab suci, atau sedang berdoa. Dengan nyanyian ia menyambut sinar fajar. Dengan lagu-lagu ucapan syukur, ia memeriahkan jam-jam kerjanya dan membawa kegembiraan surga kepada orang-orang yang letih dan putus asa. Luar biasa. Yesus, dia datang ke dunia ini 100% mengambil semua bagian hidup saya dan saudara. Dia menjadi manusia 100%. Dia tidak pernah menggunakan kekuasaan sebagai Allah di dalam hal sebagai manusia, sebagai kelemahan manusia. Kecuali beberapa waktu, beberapa bagian dalam hidupnya. Seperti menenangkan laut yang bergelora. Seperti memerintahkan Petrus berjalan di atas air. Itu merupakan bagian daripada kuasa kealahannya dan kuasa kemanusiaannya bercampur di dalamnya. Tetapi sebagai manusia biasa, dia memberikan kita teladan, contoh bahwa kalau kita mau kuat, kita perlu bersekutu dengan Bapa kita, dan Bapa kita itu adalah Allah yang ada di sorga. Kalau saya dan saudara memiliki waktu, sama seperti Yesus teladankan, pagi-pagi benar, Markus 1 ayat 35. Dan kemudian gambaran pelayanan yang lain yang Yesus buat bagi kita, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Biarlah pekabaran di pagi ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri pekabaran pagi dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih renungan pagi yang begitu indah. Kiranya boleh menguatkan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Inilah doa kami. Berkati kami sepanjang sabat ini. Ampuni kekurangan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus,
kami persembahkan doa ini. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikian pekabaran pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.